Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sedang berpuasa di bulan yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atas nikmat di mana Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak semua orang, tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, mari kita perbanyak doa-doa kita di saat kita sedang melakukan ibadah saum untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang kelak dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang bisa mengisi malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam amal salih, dan semoga amal salih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita sebagai muslimah hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar segenap amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Dan semoga syurga yang kita tempati nanti berdekatan dengan syurga yang ditempati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, di Yogyakarta, ya di sini Masya Allah sedang hujan deras, Masya Allah, ya Allahumma sayyiban nafi'an. Dan di antara fadilah atau keutamaan ketika kita diberikan hujan yang deras oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diijabahnya doa-doa kita. Maka mari kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya teman-teman semuanya, hidup ini berputar antara doa dan ikhtiar, doa dan sabar. Ya, Masya Allah, kemarin Ana dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini dengan salah satu syekhah di Mekah. Beliau dari Madinah. Alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukur. Kemudian kita ngobrol, ya alhamdulillah, ya tidak terasa ya obrolan kita itu sampai di sebuah kesimpulan bahwa ternyata hidup kita ini selalu berputar pada sabar dan doa, terus saja. Maka dari itu
Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk memperbanyak meminta tolong kepada Allah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan salat. Dan arti salat, ya kalau kita lihat definisi salat secara bahasa itu adalah doa. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang belum sesuai dengan harapan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita bersabar? Sampai Allah memanggil kita. Sampai kapan kita berdoa? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara doa dan sabar terus. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman-iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk bisa bersabar. Semoga sabarnya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kalau kita tunjukkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nasihat untuk diri saya, teman-teman, ya. Apa yang saya ucapkan hari ini, sesungguhnya ini semuanya yang pertama kali saya tunjukkan adalah untuk diri saya. Dan tidaklah saya menyampaikan materi ini kecuali rasa cinta saya kepada teman-teman, ya, para peserta kajian Safana. Ya, subhanallah, jazakunallahu khaira, telah menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama-sama menjadi istri yang lebih baik, menjadi istri yang kelak Allah bukakan pintu-pintu surganya Allah semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk bagian dari istri yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki dari pintu surga manapun. Maka istri-istri yang salihah ini adalah istri-istri yang tidak curang dalam pernikahan mereka. Karena sesungguhnya, wahai kawan, wahai saudariku, ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi sepasang suami istri. Subhanallah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari pasangan ini. Jadi kita saat ini sebagai status kita sebagai seorang istri, suami kita status mereka sebagai seorang suami, semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, Zat yang maha baik yang telah memberikan kesempatan kita untuk menikah. Bersyukurlah kepada Allah, Zat yang maha baik yang telah memberikan kesempatan kita untuk berumah tangga. Karena tidak semua perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, karena tidak semua hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumah tangga. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pasangan. Dan kita yang hari ini Allah berikan pasangan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pasangan kita itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita itu adalah partner kita, teman kita untuk terus mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai ke jannahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbanyak doa ini, teman-teman. Ya, di dalam ibadah kita, ketika kita telah berbuka, ya, maka kita berdoa kepada Allah. Jangan kita buang-buang kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Dikala mau berbuka kita berdoa, setelah berbuka kita berdoa. Subhanallah, ini saat-saat mustajab, saat-saat di mana kita banyak meninggalkannya. Subhanallah. Dan saya melihat pemandangan yang begitu indah, ya, ketika hamba-hamba Allah yang berada di kota Makkah, ya, sebelum berbuka, Masya Allah, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berada di pasar sore seperti yang ada di negara kita. Ya, berdoa kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Saatnya adzan berkumandang, ya, mereka makan kurma
dan setelah itu menunggu imam ya, antara jeda antara adzan maghrib dan ditegakkannya salat maghrib itu biasanya ada jeda ya yang cukup lama sebenarnya ya, tidak langsung qomat ya, Masya Allah. Maka saya lihat pemandangan subhanallah ya, para jamaah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun turut mendoakan bagi teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya, kesempatan untuk berumrah di bulan Ramadan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbaik sangkalah kepada Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha baik ya. Berbaik sangkalah kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah Engkau Zat yang maha kaya, ya Allah Engkau Zat yang maha karim, yang maha mulia ya. Ya Allah, Engkau Zat Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Urzukna, berikanlah rizki kepada kami untuk bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk kembali ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, subhanallah, subhanalladzi harradu bihamdi wal malaikatu min khifati. Baik. Saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan agar kehidupan rumah tangga kita bisa berjalan dengan baik. Namun jika seorang istri ya berbuat curang, jika seorang istri berkhianat, tidak menjalankan kewajibannya tapi terus menuntut haknya, maka ini adalah bentuk yang bertentangan dengan ajaran kita yang mulia. Ya, karena di dalam agama kita, subhanallah, istri diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Misalnya, contoh, ya di antara kewajiban kita sebagai seorang istri adalah mentaati suami kita. Subhanallah. Ini sesuatu yang kita ingat-ingat ya teman-teman, bahwa taatnya kita kepada suami kita itu karena Allah. Siapa yang memerintahkan kita untuk mentaati suami kita? Allah. Artinya, ketika kita mentaati suami kita, kita sedang mencari ridhonya Allah. Dan suami kita, teman-teman, adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Dan kita adalah hamba Allah yang dipimpin oleh suami kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? Teman-teman yang ada Al-Qur'an silakan dibuka surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Kata Allah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya adalah para suami itu adalah pemimpin bagi para istri. Dan Allah melebihkan para suami di atas sebagian yang lain. Kenapa? Karena para suami ini telah menafkahkan sebagian dari hartanya untuk keluarganya. Ya. Maka wanita-wanita yang salihah, kata Allah dalam surat An-Nisa ini dijelaskan, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, qanitat, ya, qanitat, salihat, ya. Wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang senantiasa menjalankan kewajibannya. Dan wanita-wanita yang kau khawatirkan, kata Allah, ya nusuznya, kalau ada wanita, na'udzubillah, seorang istri
membangkang. Nusuz itu dalam bahasa Arabnya adalah membangkang. Ya, kalau ada seorang wanita, seorang istri curang, kalau ada seorang istri wal'iyadzubillah misalnya ya berkhianat, maka dalam Islam tidak langsung dicerai. Dalam Islam tahapan demi tahapannya adalah dinasihati dulu. Ya, jadi istri ini dinasihati dulu, diingatkan bahwa sesungguhnya seorang istri itu ya hendaklah tidak membangkang kepada suaminya. Diingatkan bahwa hendaklah seorang istri itu taat kepada suaminya selagi suaminya memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Diingatkan bahwa istri yang taat itu kelak akan mendapatkan surganya Allah. Diingatkan bahwa istri yang curang, istri yang membangkang itu kalau tidak bertaubat kepada Allah, kalau dia tetap membangkang, dia tidak taat kepada Allah, maka di situ akan ada laknat. Ya. Kalau istri tersebut setelah dinasehati kembali kepada suaminya, meminta maaf, menjadi istri yang lebih baik, maka terima. Ya. Tapi kalau tidak, tetap membangkang, maka proses yang kedua, step yang kedua adalah dipisahkan dari tempat tidur. Ya, ini dalam Islam subhanallah, tidak langsung main pukul. Ya, jadi dalam Islam itu ada step by stepnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama rahmatan, ya agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan kalau setelah dipisahkan tempat tidurnya, tetap istri ini membangkang, tetap istri ini nusuz, ya maka dipukul. Tapi tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, jadi dalam Islam itu kalau sudah seperti KDRT, ya itu namanya pukulan yang menyakitkan. Ya, seorang laki-laki kalau memukul istrinya untuk mendidik, ya dengan memukul karena emosi itu berbeda. Yang termasuk KDRT itu adalah biasanya memukul karena emosi. Ya, memukul bukan karena untuk mengingatkan, bukan karena untuk mendidik. Tapi yang Allah Azza wa Jalla minta dalam surah An-Nisa ini, ya, ketika seorang suami memukul istrinya maka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kata para ulama, ya tidak boleh memukul di bagian wajah, tidak boleh memukul dengan pukulan yang membekas. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan istri kalian. Ya. Kalau memang istrinya sudah taat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta maaf kepada suaminya, maka terimalah. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini teman-teman menjelaskan bahwa seorang istri yang salihah itu adalah istri yang tidak berbuat curang. Istri yang salihah itu adalah istri yang taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dan istri yang salihah itu adalah istri yang menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak berselingkuh. Ya. Zaman sekarang subhanallah ya akhwat, ya, itu banyak sekali subhanallah saya mendapatkan ya ketika kajian di offline ya saya pernah Allah berikan kesempatan untuk mengisi acara di luar kota Yogyakarta, ya. Itu salah satu panitianya bilang ke saya, "Ustazah, ya, tolong diberikan nasihat ya untuk para ibu-ibu ini agar tidak mudah berselingkuh, ya. Agar tidak mudah untuk menerima laki-laki yang bukan mahram di dalam rumahnya, agar tidak mudah bergaul ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ada batasan-batasan syar'inya." Maka kemudian saya bertanya, apa yang terjadi ya di desa ini, apa yang terjadi di kota ini? Kata beliau, subhanallah ustazah, sekarang itu ada banyak para istri itu yang tidak sabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan suaminya. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit khulu, ya dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit bersuara keras di hadapan suaminya, ya dikit-dikit berselingkuh. Subhanallah. Dan ini tanda-tanda akhir zaman ya akhwat. Ya, maka dari itu kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran ketika Allah menguji kita dengan suami-suami kita. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian dalam rumah tangga itu banyak ya akhwat. Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang istri dengan suami yang belum saleh. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang istri dengan ibu mertuanya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang istri dengan ipar-iparnya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji ya seorang istri dengan keluarga besar suaminya. Semua kita punya ujiannya masing-masing. Semua kita sedang berada di ruang ujian. Tidak diperkenankan untuk kita membanding-bandingkan antara ujian yang Allah berikan kepada kita dengan teman-teman kita. Allah itu zat yang maha baik,
Tidaklah Allah menguji kita ya akhwat, kecuali Allah tahu kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Sabar. Sabar berdoa kepada Allah. Bangun di malam hari. Angkat tangan kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih zauji ya Rabb. Ya Allah, perbaikilah suami hamba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami hamba orang yang salih, orang yang berakhlak mulia. Ya Allah, jadikanlah suami hamba ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dan tetaplah berdoa kepada Allah. Sabar ketika doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bukan Allah tidak mau mengabulkan doa kita, tapi Allah kangen dengan kita. Agar kita terus bisa bangun malam atas pertolongan Allah, agar kita terus meminta kepada Allah. Dan sabarnya seorang istri itu bagian dari ibadah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi istri yang curang itu adalah istri yang dia senantiasa menuntut haknya, ya tidak menjalankan kewajibannya. Subhanallah. Padahal sungguh kewajiban seorang istri di dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Ya, baik. Setelah kita tahu bahwa sesungguhnya kewajiban seorang istri itu adalah mentaati suaminya, kewajiban seorang istri menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya, kewajiban seorang istri tidak berselingkuh. Nah, ini nih yang paling mengerikan ya teman-teman. Zaman sekarang zaman di mana banyak ya istri-istri yang mulai membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Zaman di mana banyak seorang istri yang sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perselingkuhan ini adalah bencana yang menimpa banyak rumah tangga, ya subhanallah, rumah tangga kaum muslimin, ya subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan rumah tangga kita dari yang namanya perselingkuhan. Ya, karena perselingkuhan ini adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perselingkuhan ini adalah dosa besar, subhanallah. Karena dosa besar termasuk di dalamnya adalah berkhianat. Ya, seorang suami yang berkhianat, seorang suami yang curang, seorang suami yang selingkuh, seorang istri yang berkhianat kepada pasangannya, seorang istri yang curang kepada pasangannya, seorang istri yang selingkuh kepada pasangannya. Ya, berarti dia telah melakukan dosa besar. Ya, subhanallah. Dan di dalam kitab Al-Mufradat disebutkan ya, apa sih arti khianat itu? Al-khiyana, ya kata para ulama, ya disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Isfihani rahimahullah taala, kata beliau, khianat atau curang itu adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Jadi istri yang curang adalah istri yang melanggar hak, istri yang dia merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkhianat. Apa kata Allah? Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Ya, Allah tidak akan memberikan hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Subhanallah. Bahkan waliyadzubillah ya teman-teman, semoga kita tidak digolongkan orang-orang yang munafik. Ya, tanda orang munafik itu kan ada 3. Tidak tumina di antaranya khana. Ya, bahwa ketika diberikan amanah, ya rumah tangga ini adalah amanah, suami kita adalah amanah, maka dia berkhianat. Ya, dia berselingkuh, dia curang. Ya. Dan khianat ini, curang ini adalah bagian dari sifat-sifat orang-orang munafik. Ya, subhanallah. Dan kita tahu bahwa ketika ada pengkhianatan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka akan Allah hilangkan keberkahannya. Subhanallah. Dan ini disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza kanat fil bait khiyana, dhahabat minhul barakah." Ya, ketika khianat itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, ketika seorang istri curang, ketika seorang suami curang, ketika seorang istri berselingkuh, ketika seorang suami berselingkuh, maka akan hilang keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Ya. Padahal yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan dalam rumah tangga itu teman-teman akan menjadikan subhanallah dada kita lapang. Sebaliknya, ya, perbuatan khianat itu akan menghilangkan ya keberkahan dalam sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga itu akan terasa runyem setiap hari. Akan ada cekcok antara suami istri.
ya akan ada dada-dada yang sempit, ya tangisan-tangisan, ya subhanallah. Ini adalah bagian dari efek ya salah satu pasangan berbuat curang, baik itu suaminya maupun istrinya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang curang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mencintai orang-orang yang curang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Ya, barang siapa yang curang, ya curang dalam artian umum, ya termasuk curang dalam berumah tangga, itu maka bukan bagian dari kami. Dan ini termasuk dari dosa besar. Kalau ada tulisan atau ada hadis ya di mana matan hadisnya itu ada isinya falaysa minna, ya bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW, maka kata para ulama ini adalah bagian dari dosa besar. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa sesungguhnya ketika seorang istri sudah mulai curang, ketika pasangan kita sudah mulai curang dan berselingkuh ya dengan orang lain, ya maka dia sedang terjerumus dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mengerikan ya, waliyadzubillah, kalau sampai terjadi perzinahan. Padahal sungguh perzinahan ini adalah sesuatu yang keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina," kata Allah, "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah, janganlah kau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya subhanallah. Nah, bagaimana caranya ya agar kita itu tidak mudah ya ke lain hati? Jaga diri kita ya akhwat. Jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, jaga diri kita baik-baik. Ya, kalaulah tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka tidak perlu untuk keluar rumah. Kalau ada keperluan keluar rumah, boleh silakan. Ya, setelah itu balik lagi. Dan tidaklah kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ditemani mahramnya. Ya, bahkan kalau ada laki-laki dan perempuan dia berdua-duaan, salah satunya bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah syaitan. Ya, dan jangan membuka pintu-pintu mengarah ke arah sana, gitu ya. Termasuk teman-teman, subhanallah, jaga diri kita di sosial media. Wanita itu harus punya rasa malu, ya. Lihat pertemanan kita, jangan sampai kita tidak punya teman yang bukan mahram di dunia nyata, tapi kita punya banyak teman ya yang bukan mahram di sosial media. Ingat, sosial media juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selamat di dunia nyata tapi tidak selamat di sosial media. Ingat, jari jemari kita, ibu jari kita, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa nikmat yang Allah berikan diantaranya adalah sosial media ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya ya seorang istri yang curang, seorang istri yang dia tidak menjalankan kewajibannya, maka termasuk diantaranya adalah istri-istri yang kelak dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, salah satu la turfa salatuhunna. Ya, hadis disebutkan bahwa seorang istri ada 3 yang tidak diterima di antara doa-doanya ya. Di antaranya adalah wal mar'atul lati tanamu wa zawjuha ghadibun 'alaiha. Ya, seorang istri yang dia tertidur ya, sedangkan dalam keadaan dia berbuat curang, dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ya, maka dalam Islam disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dan ini hadisnya sahih, bahwa seorang istri kalau suaminya sedang marah, ya, maka sebelum tidur itu diselesaikan dulu masalahnya. Pegang tangan suaminya, katakan kepada suaminya, bebebku, cintaku, yayangku, apalah teman-teman ya, belahan jiwaku, pangeranku, ya kandaku, abangku, ya terserah ya teman-teman panggil apa, ya maafkan aku, ya aku tidak bisa tidur ketika engkau belum memaafkanku. Masya Allah. Ya, suaminya yang tadinya mau marah nggak jadi marah, ya. Karena laki-laki itu nggak kuat ya kalau mendengar rengekan para wanita, terutama istrinya.
Laki-laki itu tidak kuat ya ketika melihat istrinya menangis meneteskan air mata. Ya. Jangan sekali-kali mendebat suami-suami kita ya akhwat. Ya, karena itu kelemahan kita. Jadi kelemahan istri itu ada di debat gitu ya. Kekuatan para laki-laki itu mereka kuat dalam berdebat, tapi mereka tidak kuat kalau melihat seorang wanita menangis, seorang wanita bersuara rendah, seorang wanita merengek-rengek. Ya. Nah, mereka nggak kuat. Ya. Maka sebelum tidur pastikan keadaan rumah tangga kita baik-baik saja. Pastikan kita dalam kondisi menjadi istri yang salihah. Pastikan suami kita ridho. Subhanallah. Kalau ada seorang istri yang mencium tangan suaminya, mengangkat tangan suaminya, kemudian meminta kepada suaminya agar suaminya ridho kepadanya, meminta maaf kalau dirinya berbuat salah ya dalam rumah tangganya ya di hari itu, yang membuat kecewa suaminya, membuat marah suaminya, dan suaminya ridho, tidur tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidur, dan suaminya ridho, maka busyra, kabar gembira bagi para istri yang demikian, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Semoga kita bagian dari istri-istri yang salihah. Jadi PR ya teman-teman, biasa kajian saya ada PR ya, PR yang kajian online juga ada PR, ditulis PR-nya, semua tulis ya. Nanti malam teman-teman, ya semoga Allah masih memberikan kepada kita usia ya, karena kita tidak tahu usia itu sampai kapan. Semoga Allah masih memberikan kepada suami kita usia ya, waktu kita juga nggak tahu pasangan kita sampai kapan diberikan usia oleh Allah, kapan check out dari dunia ini kita nggak tahu. Kita berdoa kepada Allah ya, nanti kalau malam ya mau tidur kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan suami kita, pegang tangan suami kita. Katakan kepada suami kita, jazakallahu khairo, jazakumullahu khairo. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun. Apalah ya, dengan bahasa masing-masing ya boleh. Ya, terima kasih kandaku, jazakallah khair, cintaku sudah menemaniku dan anak-anak sudah membersamai kita, sudah membersamai kami. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan yang banyak, semoga Allah memasukkan ke dalam syurganya, semoga Allah mengangkat derajatmu di dunia dan di akhirat ya. Tolong maafkan Dinda, tolong maafkan istrimu ya, ketika apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu ya, minta maaf kepada suami kita. Jangan pelihara gengsi ya akhwat ya, gengsi itu tidak bermanfaat ya. Kita minta maaf kepada suami kita dan doakanlah suami kita agar Allah Azza wa Jalla mengampuninya, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami-suami kita suami-suami yang salih, suami-suami yang bertanggung jawab, suami-suami yang sayang kepada keluarganya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari ikhtiar kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah ya akhwat, ya. Kalau kita lihat subhanallah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjadi seorang istri yang salihah ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kemudahan untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba istri yang salihah. Allahumma inni as'aluka ya bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang mulia. Ij'alni min zaujatin salihah. Jadikanlah hamba bagian dari istri yang salihah. Ya Allah, jadikanlah hamba seperti Khadijah yang tidak mengeraskan suara di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Ibunda Khadijah dan meridai Ibunda Aisyah, yang menyenangkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba seperti Ibunda Sauda radhiyallahu anha yang sabarnya luar biasa. Ya Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba seperti Ibunda Maimunah radhiyallahu anha yang senantiasa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba seperti Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan kita istri yang salihah? Allah.
Siapa yang melembutkan hati kita? Allah. Siapa yang meringankan kita untuk mentaati suami kita? Allah. Siapa yang membuka dada-dada kita, hati-hati kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan suami kita? Allah, ya akhwat. Jadi di bulan Ramadan ini spesial ya bagi teman-teman yang merasa ya belum Allah jadikan sebagai istri yang salihah, ya ada rasa belum diringankan oleh Allah untuk mentaati suaminya, minta kepada Allah, ya Allah karuniakan rasa cinta, ya hubungan yang baik untuk saya dan suami. Ya Allah jadikanlah keluarga kami ini keluarga yang Engkau satukan bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai masuk ke dalam surgamu. Ya. Berdoa kepada Allah ya teman-teman, subhanallah. Dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Ya, zaman sekarang banyak sekali waliyadzubillah istri-istri yang sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat istri-istri yang salihah. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan suami kita ridha, dan minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai wanita-wanita muslimah yang pandai menjaga diri. Kalau kita sudah menjaga salat 5 waktu, kalau kita sudah menjaga ibadah puasa Ramadan, kalau kita sudah mentaati suami kita, kalau kita sudah menjaga diri dari apa-apa yang tidak ya diperintahkan oleh Allah, menjaga diri ya dari yang namanya perselingkuhan ya, maka busyra bagi kita semuanya wahai para istri, kelak Allah memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya dari pintu manapun yang kita kehendaki. Allahumma ja'alna zaujatan salihah. Allahumma inna nas'aluka ya bikulli ismin huwa lak an taj'alana min zaujatin salihah. Amin. Allahumma amin. Baik, ya insyaallah cukup teman-teman materinya. Ya jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.